Daerah dengan kondisi geografis yang khas, dengan karakteristik wilayah dataran berbukit dan laut. Selain itu, keberadaan dua danau, Danau Lowo dan Tiyu, yang memiliki potensi sangat besar menambah peluang peningkatan ekonomi di daerah ini. Wilayah yang memiliki potensi nikel terbesar di Indonesia ini juga memiliki potensi sangat melimpah di sektor perikanan. Inilah Kabupaten Morowali Utara. Kabupaten Morowali Utara secara umum memiliki dua potensi di bidang perikanan, yaitu potensi budidaya dan juga hasil tangkapan. Nah, budidaya kita hari ini adalah budidaya di air tawar dan juga payau dan laut. Tangkapan pun kita mengandalkan hasil tangkapan laut dan juga danau yang kita miliki di Kabupaten Morowali Utara. Potensi sektor perikanan dioptimalkan melalui kerjasama antara PT PLN Persero, IPB University, dan pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara dengan melakukan kajian potensi daerah dan pendampingan terhadap 11 desa di Kabupaten Morowali Utara. Ke-11 desa tersebut adalah Desa Tiyu, Sampalowo, Onepute, dan Moleono di Kecamatan Petasia Barat, Desa Tompira, Towara, Bungin-Timbe, dan Ungkea di Kecamatan Petasia Timur, serta Desa Ganda-Ganda, Gililana, dan Koya di Kecamatan Petasia. Sektor perikanan di ketiga kecamatan tersebut memiliki karakteristiknya masing-masing. Kecamatan Petasia Barat merupakan wilayah yang memiliki potensi perikanan darat dengan komoditas unggulan ikan gabus dan lele. Adapun Kecamatan Petasia merupakan wilayah yang memiliki potensi di sektor perikanan tangkap dan budidaya air laut. Sedangkan Kecamatan Petasia Timur merupakan wilayah yang memiliki potensi perikanan darat, payau, dan laut dengan komoditas unggulan yaitu meti, gabus, udang, bandeng, dan rumput laut. Kita dalam satu hari, dan itu tidak pernah putus, hari apapun kita harus pergi karena memang semata-mata pencarian kita di situ. Istilahnya dan kita di sini memang sudah nelayan penuh. Kalau ikan yang ditangkap di sana Pak, ikan mujair dengan ikan gabus, ikan jumbo tadi, dengan itu ikan nilam, ikan mas juga, tapi kadang-kadang musiman dengan sogili itu. Beragam potensi perikanan di Morowali Utara ini sangat berpotensi untuk dioptimalkan menjadi motor pendorong ekonomi masyarakat. Saat ini hasil perikanan sebagian besar dijual dalam bentuk segar dan hanya sebagian kecil saja yang diolah terutama menjadi ikan asap. Kondisi ini menyebabkan nilai tambah hasil perikanan relatif rendah. Padahal potensi pasar produk pengolahan ikan masih terbuka luas. Kalau pengasapan yang rutinnya sekarang Pak sekitar 3 tahunan. Dulu sempat pengasapan tapi tidak rutin kayak sekarang ini. Ini sudah rutinnya, ini adanya perusahaan karena lancarnya menjual pengasapan, jadinya saya rutin ini sekitar 3 tahunan. Adapun jenis ikan yang diasap meliputi ikan gabus, lele, ikan nilem, serta meti atau kerang sungai. Pengasapan ikan yang dilakukan masyarakat saat ini masih menggunakan metode dan alat tradisional. Kelemahan metode ini yaitu proses pengolahan yang lama dan daya simpan yang relatif singkat. Selain itu, masyarakat juga belum memiliki pengetahuan tentang pengolahan produk yang baik, sehingga kualitas ikan asap yang dihasilkan belum memenuhi standar. Kendalanya Pak utama kita pengasapannya ini setengah mati 1 hari. Mungkin ada bantuan bagaimana caranya supaya bisa ini tidak sampai 1 hari. Kalau dia mulai sekitar jam 9, karena ini kan kualitasnya yang kita jaga. Kalau sekedar kering tidak bisa didagangkan itu Pak. Mestinya 7-8 jam itu. Yang sekitar 30 kiloan itu. Cita rasa, tekstur, dan aroma yang khas dari ikan asap menjadi alasan produk ini sangat diminati, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah.
Namun sayangnya, produksi ikan asap saat ini masih terbatas karena teknologi dan pengetahuan dalam proses pengolahan ikan asap masih kurang. Sehingga dibutuhkan intervensi teknologi dan pengetahuan tentang pengolahan produk perikanan untuk meningkatkan nilai tambah dan kualitas produk ikan asap di Kabupaten Morowali Utara. Untuk itu, PLN Peduli bekerja sama dengan IPB University melakukan suatu upaya hilirisasi melalui klaster pengembangan pengolahan ikan asap berbasis kelompok rumah tangga pada 11 desa yang sebelumnya telah teridentifikasi. PLN Peduli dan IPB sebagai lembaga pendidikan mencoba berkontribusi secara nyata terhadap penerapan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat. Berangkat dari potensi perikanan yang besar, baik budidaya maupun tangkap di wilayah ini, sehingga kami berpikir bahwa perlu adanya peningkatan kapasitas dan produksi yang ada di wilayah Kabupaten Morowali ini melalui proses hilirisasi, di mana produk pengolahan perikanan itu menjadi salah satu fokus kegiatan yang harus ditingkatkan di kabupaten ini. Prosesnya dilakukan melalui skema besar yang memuat beberapa tahap, mulai dari perencanaan, pembentukan kelompok, sampai kepada legalitas produk. Proses tersebut diharapkan menjadi satu bentuk model pengembangan kawasan untuk pengolahan ikan asap dan produk olahan perikanan lainnya di masa yang akan datang. Kegiatan yang dilakukan oleh PT PLN bekerja sama dengan kami ini adalah sebuah upaya yang sangat baik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kaitannya dengan kebutuhan langsung masyarakat tani nelayan yang ada di Kabupaten Morowali Utara. Teknologi tepat guna melalui perancangan alat modern pengasapan ikan diadaptasi dari hasil survei tim IPB University di lapangan berdasarkan aspek-aspek kemampuan dan kebiasaan masyarakat selama ini dalam melakukan proses pengolahan ikan yang pada umumnya dilakukan secara tradisional. Tentunya, alat ini juga dirancang supaya lebih efisien dari segi waktu dan bahan bakar yang digunakan, sehingga dapat meringankan biaya operasional dan menghasilkan keuntungan yang lebih optimal bagi masyarakat. Sebelum alat pengasapan ikan diserahkan, kelompok masyarakat diberikan pengetahuan teknis dalam penggunaan alat, termasuk pelatihan cara pengemasan produk olahan ikan asap yang lebih baik, sehingga dapat menghasilkan produk berkualitas dan menjadi produk ciri khas Kabupaten Morowali Utara. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka kami gunting dengan sebagai syarat lahan alat masyarakat. Harapan kami dengan program ini PLN juga bisa ikut berpartisipasi menggerakkan perekonomian masyarakat khususnya yang ada di Morowali Utara. Nah, itu merupakan salah satu komitmen dari PLN sehingga kita bergerak bersama untuk lebih mensejahterakan masyarakat. Mari kita berdoa, mudah-mudahan program tanggung jawab sosial ini, program CSR ini bisa berkelanjutan. Atas peristiwa hari ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga. Yang pertama kepada PT PLN serta seluruh jajaran, kemudian dari IPB hasil kerjasama beserta dengan seluruh pemerintah daerah tentunya Kabupaten Morowali Utara telah menciptakan kolaborasi yang sangat positif sehingga
Peristiwa hari ini merupakan suatu peristiwa yang sangat luar biasa, di mana hari ini telah dilaksanakan penyerahan alat berupa pengasapan ikan yang diperuntukkan bagi kelompok nelayan di wilayah Morol Utara. Mudah-mudahan ke depan dengan adanya bantuan ini bisa berkembang dengan bagus dan kita bisa menikmati hasilnya untuk seluruh masyarakat atau seluruh warga Indonesia yang ada bisa menikmati olahan-olahan yang dibuat dari ikan air tawar, khususnya ikan gabus, ikan mujair. Saya sangat senang dan terharu karena begitu pengasapan kemarinnya disurvei terbukti sekali, berarti ini perhatian betul-betul terfokus sama pengasapan ini. Saya syukur betul Pak dengan bantuan ini. Harapan ke depan insya Allah mudah-mudahan ini bisa berkembang lebih besar lagi, maju dan terus Pak sampai dikenal seluruh Indonesia.